Baik, terkadang muncul pertanyaan di masyarakat awam, apakah kita memang perlu bekam? Dan katanya bekam itu adalah sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan perlu diketahui oleh banyak masyarakat kita. Jadi bekam itu merupakan sebuah tindakan terapi yang di situ dilakukan pengekopan, kemudian dilakukan penorehan atau penyayatan, kemudian dilakukan pengekopan ulang. Nah, disitulah ketika tubuh itu dikop, maka mekanisme kerjanya darah itu akan tertarik ke permukaan kulit, ya, tertarik ke permukaan kulit. Nah, kemudian setelah terkumpul sekitar waktunya 5 menit baru kita lakukan penorehan atau penusukan. Tujuannya untuk membuka kulitnya, membuka penghalangnya. Nah, sehingga ketika sudah dilakukan penusukan atau penorehan, maka akan keluarlah darah. Sebenarnya ini bukan darah ya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bahasa awamnya kan darah kotor, tapi sebenarnya itu adalah sampah metabolisme tubuh kita. Jadi kalau bekam itu dilakukan dengan benar, maka yang keluar adalah bukan darah secara utuh, tapi adalah sampah metabolisme yang dia diambil secara selektif. Makanya bekam itu tidak asal kita noreh, tidak asal kita nusuk, yang penting darahnya banyak keluar, tidak seperti itu. Karena bekam dia harus hanya sedikit melukai kapiler. Kalau dia terlalu dalam melukai kapiler, maka yang keluar bukan sampah metabolisme. Nah, itulah mekanisme bekam. Jadi mekanisme bekam secara dasar satu mekanismenya seperti itu. Nah, nanti ada banyak mekanisme bekam yang lainnya. Dari pengekopan nanti akan memunculkan efek atau manfaat untuk tubuh ini di stimulus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Sebagaimana kalau kita terluka, maka tubuh kita akan merespon dengan lebih banyak sel darah putih yang diproduksi. Nah, makanya kalau saya sering membahasakan bekam itu sebenarnya kita ini tidak sakit, tapi malah kita dibuat sakit. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menstimulus tubuh untuk memproduksi sel-sel darah putih yang lebih banyak. Ya, namanya ini adalah respon imun. Jadi tubuh itu kita provokasi ya, kita buat keadaan terluka. Nah, makanya ini sebuah mekanisme dari bekam. Yang pertama nanti kaitannya selain tadi membuang sampah metabolisme, yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga dia akan ketika tubuh itu dilukai, sakit, maka tubuh melalui sistem limbik namanya, dia akan memproduksi zat anti nyeri ya, namanya beta endorfin. Nah, beta endorfin ini efeknya sangat banyak. Salah satunya yang utama adalah untuk menghilangkan nyeri. Efek yang lain apa? Orang itu merasa nyaman, orang itu merasa tenang, orang itu merasa rileks, kan begitu. Itu yang nomor 3. Jadi bekam dia akan memunculkan zat anti nyeri. Yang keempat, ketika dilakukan pembekaman, pengekopan dan penorehan, maka akan terjadi namanya rilis NO, nitrate oxide. Ya. Nitrate oxide ini ketika keluar maka terjadi vasodilatasi, Bapak Ibu. Jadi vasodilatasi itu apa maknanya? Melebarnya pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya melebar, maka nanti akan terjadi penurunan tekanan darah. Nah, ini yang sekarang ini banyak sekali masyarakat kita ya. Saya membaca sebuah riset atau penelitian yang menyatakan bahwasanya hipertensi di Indonesia ini sudah cukup banyak. Orang dengan usia 55 tahun ke atas itu hampir separuhnya nanti sudah hipertensi. Maka bekam ini sangat bagus untuk dilakukan pada pasien-pasien dengan tekanan darah yang tinggi dengan mekanisme kerja yang seperti tadi. Itu ada 4 dulu yang bisa kita bahas terkait dengan mekanisme kerja bekam. Kenapa bisa menurunkan tekanan darah, kenapa bisa meningkatkan sistem imun, kenapa bisa dia menghilangkan anti nyeri, kemudian kenapa bisa bekam itu membersihkan sampah metabolisme. Nah, itu adalah mekanisme kerja dari bekam yang bisa Bapak Ibu semua bisa simak, bisa dipelajari dan diambil faedahnya. Kemudian terkait dengan sejarah ya, terkait dengan apakah kita perlu bekam. Lah, ini kembali ke kita masing-masing ya. Kita tahu bahwasanya sekarang ini zaman serba instan, sekarang ini banyak orang yang nggak mau gerak, sekarang ini banyak makanan-makanan frozen, makanan-makanan cepat saji, makanan-makanan yang sebenarnya adalah makanan-makanan sampah.
tapi banyak kita masih makan dan kadang kita juga tidak mengimbangi dengan banyak minum air putih, maka tentunya akan terkumpul banyak sampah metabolisme di dalam tubuh kita. Maka dalam satu bulan kita dianjurkan pada tanggal-tanggal sunnah kita disuruh puasa, yaitu Ayyamul Bid 13, 14, 15, kemudian dilanjutkan dengan bekam 17, 19, dan 21. Itu sebenarnya sudah sebuah paket detox untuk tubuh kita, untuk umat Islam supaya sehat. Saya kira begitu dulu. Barakallahu fikum.